Heho Pop gengs. Pesantren umumnya dikenal sebagai tempat belajar yang santrinya sehari-hari menjalani kehidupan sangat sederhana sampai rawan kena penyakit gudik alias skebis. Tapi ternyata ada loh pesantren yang bisa bikin takjub karena fasilitasnya yang mewah, bahkan mirip hotel, termasuk pesantren yang lagi viral itu loh. Nah, inilah dia pesantren terbesar dan termewah di Indonesia. Dari luarnya aja udah kelihatan ya betapa menakjubkan pondok pesantren Biba Al-Fadira ini. Pesantren ini juga sering disebut Masjid Tiban, Masjid Lawang Sewu, Masjid Jin, dan lain-lain oleh orang-orang yang belum paham ini sebenarnya bangunan apa. Iya, emang cantik banget sih, soalnya ornamennya menggunakan gaya arsitektur perpaduan Arab, India, dan Cina. Letaknya berada di Desa Kecil Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pesantren ini didirikan oleh Romo Kiai Haji Ahmad Bahru Mafdlaluddin Saleh Al-Mahbub Rahmat Alam, atau lebih sering dipanggil dengan nama Romo Kiai Ahmad, sejak tahun 1978. Namun sebenarnya, pesantren ini sudah dirintis dan telah ada santrinya sejak tahun 1963. Nama asli pesantren ini adalah Pondok Pesantren Salafiyah Biharu Bahri Asali Fadlailir Rahmat, yang memiliki makna lautannya Lautan Madu Fadilah Rahmat, atau dalam bahasa Jawa disebut Segarane Segara Madune Fadole Rahmat. Saking megahnya pesantren ini, di masyarakat itu sampai tersebar desas-desus yang mengatakan bahwa konon masjid ini dibangun tanpa sepengetahuan warga sekitar, bahkan dibangun oleh jin dalam waktu hanya semalam. Padahal, jelas-jelas kompleks pesantren ini dikerjakan oleh santri dan jamaah. Berdiri di areal seluas 4 hektar, namun baru 1,5 hektar dari luas tanah itu yang digunakan untuk bangunan utamanya. Bangunannya terdiri dari 10 lantai, mulai dari fasilitas berupa pondok pesantren, ruang keluarga, hingga toko-toko kecil, bahkan ada fasilitas mewah seperti kolam renang. Gak cuman mempelajari Al-Quran, hadis, fikih, dan ilmu-ilmu agama lainnya secara mendalam. Para santri di sini juga diajarkan keterampilan seperti pertanian, kerajinan tangan, dan kegiatan sosial. Wah, bikin betah sih ya. Selanjutnya ada Nurul Fikri Boarding School Serang, atau lebih dikenal dengan pesantren Ibnu Salam. Ini adalah sekolah berasrama untuk jenjang SMP dan SMA yang terletak di Desa Bantarwaru, Cinangka, Serang, Banten, Indonesia. Berawal dari bimbingan belajar Nurul Fikri Bina Prestasi yang cabangnya tersebar di Jabodetabek, hingga akhirnya Yayasan Pesantren Ibnu Salam Nurul Fikri dibentuk pada 19 Juli 1999 dan memutuskan untuk mendirikan sekolah di atas tanah wakaf pemberian Malik Abdus Salam seluas 30 hektar di kawasan perbukitan yang masih diliputi hutan. Sebagai sekolah berasrama, kini pesantren Ibnu Salam memiliki 10 asrama putra dan 9 asrama putri. Gak heran kalau pesantren ini telah memiliki siswa mencapai 1.000 orang yang gak cuma dari Indonesia, tapi banyak juga yang datang dari luar negeri, seperti Malaysia, Pakistan, Brunei, dan Arab Saudi. Untuk masuk ke pesantren ini, setiap siswa SD hingga SMA harus menyiapkan dana sebesar 40-an juta rupiah. Mahal, tapi sebanding dengan asramanya yang bikin kamu nyaman banget, bahkan serasa di rumah sendiri. Terus sekolahnya juga lengkap mulai dari lab komputer, lab kimia, lab fisika, lab bahasa, lab elektronika, perpustakaan, mini teater, kemudian ada klinik kesehatan, minimarketnya, hingga kolam renang semuanya ada. Wow! Tak kalah mewah pesantren Al-Zaitun atau Mahat Al-Zaitun ini. The Washington Times bahkan menyebutnya sebagai pesantren terbesar se-Asia Tenggara. Pesantren ini memang berdiri di atas lahan seluas 1.200 hektar di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Pesantren ini merupakan usaha dari Yayasan Pesantren Indonesia yang diresmikan pada 27 Agustus 1999 oleh Presiden Indonesia ketiga B.J. Habibie. Pesantren yang sempat menuai kontroversi ini mampu menampung hingga 7.000 santri dari berbagai daerah di Indonesia serta luar negeri,
seperti dari Malaysia, Singapura, Timor Leste, dan Afrika Selatan. Gak heran kalau biaya masuk tingkat madrasah sanawiyah bukannya menggunakan mata uang rupiah tapi pakai kurs dolar Amerika yang mencapai 3.500 US dollar atau setara dengan 53 juta rupiah. Fasilitasnya selain 2 masjid super gede, di sini juga terdapat taman, ada danau, berbagai jenis laboratorium, serta gor dengan fasilitas lapangan indoor bulu tangkis, lapangan voli indoor, dan lapangan basket indoor. Belum lagi gedung asrama yang gede banget serta ruang belajar hingga 300 kelas. Wah. Selanjutnya ada pesantren Daar El Kolam yang berlokasi di Desa Pasir Gintung, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten yang didirikan tanggal 20 Januari 1968. Pembangunan pesantren ini adalah gagasan Haji Kasat Mansur yang direalisasikan oleh Dr. Randus Kiai Haji Ahmad Rifai Arif. Pesantren ini mampu menampung santri hingga 5.000 orang. Bayangin aja luasnya kayak gimana itu ya. Informasi biaya masuk santri baru di sini ya sebesar 15,2 juta rupiah hingga 16,7 juta rupiah per orang. Tapi ternyata walaupun berduit, nggak semua orang bisa langsung jadi santri di sini. Soalnya harus ngelewatin serangkaian tes seleksi lebih dulu. Seperti pesantren lainnya, di sini juga banyak fasilitas yang mendukung sarana pembelajarannya. Mulai dari masjid, lapangan olahraga, aula tempat pertemuan, perpustakaan, laboratorium, komputer, bahkan ada ruang koperasinya. Jadi, para santri bisa belajar mengelola keuangan secara mandiri. Dan juga nih ada program kelas unggulan yang disebut dengan program Excellent Class, yaitu kelas yang ditunjang dengan teknologi canggih. Berikutnya ada Sekolah Pesantren Islam Modern Gontor yang disebut-sebut sebagai salah satu pondok pesantren terbesar di Indonesia. Dan telah berjasa sangat besar bagi bangsa Indonesia karena melahirkan tokoh-tokoh nasional seperti Din Syamsuddin, Nurholis Majid, Hidayat Nur Wahid, dan lainnya. Pesantren yang dulunya bernama Pompes Darussalam Gontor ini didirikan pada 10 April 1926 yang terletak di Ponorogo, Jawa Timur oleh 3 bersaudara putra Kiai Haji Santoso Anom Besari, yaitu Kiai Haji Ahmad Sahal, Kiai Haji Zainuddin Fanani, dan Kiai Haji Imam Sarkazi, yang kemudian dikenal dengan istilah Trimurti. Pondok pesantren Gontor juga dianggap sebagai pelopor dan inovator pesantren modern, yang mana para santrinya diwajibkan menggunakan bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Berbeda dengan pesantren lainnya, biaya masuk ke pesantren ini hanya 6 juta rupiah. Tapi bangunannya terlihat mewah, dan terdapat stadion yang diberi nama Darussalam Gontor Stadium dengan luas sekitar 1,8 hektar dan berkapasitas mencapai 2.000 orang. Wow!